kita hari ini udah sampai di Kota Tua dan hari ini kita bakal ke Museum Fathahillah. Let's go. Let's go. Jadi kita sudah sampai di depan Museum Fathahillah. Kita akan masuk ke Museum Fathahillahnya. Jadi kita sekarang udah mau masuk abis beli tiket guys. Oke, see you in the next stream. Nah, sekarang kita sudah di dalam Museum Fathahillah. Pertama-tama akan saya jelaskan dulu untuk sejarah singkat tentang Museum Fathahillah. Jadi museum ini terletak di kawasan kota Jakarta dan dulunya merupakan balai kota Batavia pada masa penjajahan Belanda. Melalui bangunan megah bergaya arsitektur kolonial ini, kita bisa melihat bagaimana sejarah panjang Jakarta dari masa kerajaan, kolonialisme, hingga kemerdekaan masa sekarang yang kita rasakan saat ini. Dalam video ini, kita akan mengenalkan lebih dekat sejarah berdirinya museum ini, koleksi-koleksi bersejarah yang ada di museum ini, serta makna-makna penting dan identitas-identitas kebudayaan kota Jakarta. Jadi pastikan kalian nonton video sampai akhir ya, teman-teman. Terus lu bilang, oke, ini kita lagi. Sekarang kita ada di museum ruangan tentang Tarumanegara Sistem. Jadi, ayo kita lihat. Sekarang kita akan memasuki ruangan yang berisi tentang peninggalan-peninggalan sejarah dari Kerajaan Tarumanegara dan lokasi Kerajaan Tarumanegara. Nah, di bawah kita ini yang itu adalah Prasasti Citaren. Dan itu ada petanya, dan yang sebelah kanan itu nanti adalah Prasasti Kebon Kopi. Oke teman-teman, sekarang bersama saya Aldo. Kali ini kita ada di ruangan yaitu alat-alat prasejarah Kerajaan Tarumanegara dahulu. Bisa lihat di bawah sini ada berbagai macam alat atau batu-batuan yang dulunya digunakan sebagai senjata atau alat-alat pada zaman itu. Bisa lihat sebelah kiri sini, kanan, ada batu-batuan peninggalan dari zaman dahulu. Lalu di sini ada penjelasan dari cara pembuatan alat batu pada zaman dahulu, bisa dilihat sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke vlog-vlog singkat dari kita sebelum memasuki ruangan selanjutnya, yaitu ke lantai 2. Sekarang kita akan naik ke lantai 2 di mana banyak bukti-bukti peninggalan dari kota Batavia pada saat pemerintahan Hindia Belanda. Jadi sekarang kita sudah sampai di barang-barang yang ada di zaman dahulu. Seperti di sana di paling ujung ada alat ukur genteng yang dibuat untuk membuat genteng, lalu ada alat ukur bata untuk membuat batu bata, ada batu timbangan yang biasanya dilakukan untuk mengukur berat barang. Ada alat ukur bangunan, ada wadah timbangan beras, kotak penyimpanan, dan miniatur kursi. Dan di sana ada miniatur kursi panjang juga. Selanjutnya di situ ada seperti penjelasan tentang apa saja yang ada di Museum Sejarah Jakarta atau Fathahillah. Nah, seperti yang kita bisa lihat ada rutenya dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sekarang kita sudah masuk ke dalam bagian balai kota. Nah, di balai kota ini digunakan sebagai tempat pertemuan bagi para pemerintah Hindia Belanda. Nah, di lukisan ini ada tokoh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Albertus van der Peara. Dia dikenal sangat korup. Kita sudah tiba di ruangan selanjutnya. Nah, di sini tuh banyak foto-foto peninggalan pada zaman Batavia atau kota Jakarta pada saat pemerintahan Hindia Belanda. Sekarang kita sudah memasuki ruang makan yang digunakan oleh para pemerintah Belanda pada zaman dahulu. Dalam situ banyak
terdiri dari alat makan yang mereka gunakan, dan di sana ada juga peninggalan-peninggalannya. Nah, di ruangan ini kita akan melihat banyak sekali peninggalan furniture atau peralatan rumah yang menjadi peninggalan dari balai kota Batavia pada zaman dahulu. Itu banyak sekali benda-benda bersejarah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ruangan yang dinamakan From Batavia to Jakarta. Nah, di ruangan ini berisi banyak sekali benda-benda unik seperti lemari kayu, kaca besar, dan lain-lainnya. Dan dia menghubungkan ke ruangan-ruangan lainnya. Sekarang kita akan memasuki ke ruangan di peninggalan orang-orang Betawi pada zaman dahulu. Di sini kita bisa menemukan banyak sekali peralatan-peralatan seperti asal-usul ondel-ondel dan alat-alat yang digunakan untuk pentas seni pada zaman dulu. Nah, di sini kita bisa bikin ondel-ondel kita sendiri, guys. Cuman waktu kita datang kita telat. Mesinnya tuh dia lagi error gitu, jadi kita nggak bisa bikin, guys. Sedih banget. Oke, jadi kita sekarang ada di ruangan dimana banyak foto-foto foto-foto zaman dahulu tentang bangunan-bangunan yang ada di kota Jakarta. Seperti yang kita bisa lihat di situ ada Monas tahun 1963 dan lalu ada yang Monas zaman sekarang. Lalu bisa dilihat banyak yang lain, Bundaran HI tahun 1976, Stadion Utama Senayan Jakarta yang bisa kita sebut dengan GBK. Lalu yang di sana ada yang masa depannya. Oke, mungkin itu saja. Terus ada Marco Simic. Halo Marco Simic. Kita sekarang ada di ruangan yang berisi tentang miniatur dari kota Jakarta atau rancangan desain dari kota Jakarta pada zaman dulu. Bisa kita lihat di sini bagus sekali, guys. It's look great. Lalu di sini ada miniatur dari kapal yang digunakan oleh bangsa Belanda saat datang ke Indonesia. Nah, ini miniaturnya, guys, keren banget. Yang sekarang di ruangan ini banyak sekali senjata-senjata yang digunakan zaman dulu oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk melawan musuhnya, seperti melawan bangsa kita sendiri dan melawan bangsa Eropa lainnya. Di sini ada cannon atau meriam yang digunakan pada zaman dahulu. Di sini menceritakan sejarah singkat tentang peperangan yang pernah terjadi di kota Batavia atau di Sunda Kelapa pada zaman dahulu yang dilakukan oleh kerajaan Demak, Fathahillah, dan bangsa Eropa. Lalu di sini ada Perjanjian Sunda Kelapa antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Nah, isinya itu adalah mengizinkan Portugis untuk mendirikan kantor dagang berupa benteng di Sunda Kelapa dan akan mendapat imbalan sebesar 100 karung lada setiap tahun sebagai imbalannya. Nah, sekarang kita sudah berada di pintu keluar dari Museum Fathahillah. Dan kita akan menuju ke ruangan selanjutnya, yaitu penjara bawah tanah yang digunakan oleh pemerintah zaman dulu. Sekarang kita sudah berada di penjara bawah tanah. Nah, di sini tuh ada dua, ada penjara bawah tanah dan penjara wanitanya. Namun saat kita datang ke sana, penjara wanitanya tuh lagi direnov, guys. Jadi kita nggak bisa masuk ke sana.
Oke teman-teman, sekarang kita ada di penjara bawah tanah pada masa penjajahan. Jadi terlihat di sini ya, Mak, tempatnya itu sangat sempit. Banyak bola-bola ini sebagai penahan mereka, seperti di gambar seperti ini. Jadi seperti yang kita lihat sini, wah sempit banget teman-teman. Untuk bernafas saya sulit ya teman-teman. Berdiri saya tidak bisa teman-teman. Waduh, banyak banget bola untuk menahan kakinya teman-teman. Jadi seperti ini ya tempatnya. Kasih lihat ya tempatnya. Oke, jadi sekian vlog dari kami. See you on top. See you in the next time, Bu. Love you all.